Israel hingga saat ini belum melancarkan serangan balasan yang direncanakan ke Iran, dan kebocoran dokumen penting diduga di balik penundaan tersebut. Middle East Spectator, saluran Telegram yang berpusat di Teheran, baru-baru ini membocorkan 2 dokumen intelijen sensitif. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari Badan Intelijen Geospasial Nasional Amerika. Informasi tersebut berkaitan dengan persiapan Israel untuk membalas serangan rudal Iran. Dikatakan mereka memperoleh dokumen tersebut dari sumber informasi dalam komunitas intelijen Amerika. Karena berita dan informasi di Iran dikontrol dengan sangat ketat, Spectator hampir pasti hanya dapat menerbitkan dokumen-dokumen ini dengan izin dari pemerintah negara tersebut. Salah satu dari 2 dokumen yang bocor itu tergolong rahasia tingkat atas. Dokumen tersebut diberi kode no-phone. Ini berarti dokumen tersebut tidak dapat dibagikan dengan pemerintah asing. Dokumen tersebut menggambarkan latihan penggunaan kekuatan besar Israel pada 15 dan 16 Oktober. Dokumen itu sendiri dipublikasikan oleh Spectator pada tanggal 18 Oktober. Siapapun yang membocorkannya ke Teheran, dia memperingatkan bahwa serangan Israel akan segera terjadi. Mereka juga memberitahu Iran jenis senjata yang akan digunakan dan kemungkinan targetnya. Yang terakhir terutama adalah situs pertahanan udara dan radar jarak jauh Iran. Kedua dokumen itu memberikan informasi yang sangat rinci tentang persiapan Angkatan Udara Israel untuk melakukan serangan, dan juga menjelaskan secara rinci aktivitas di 3 pangkalan udara Israel yang menjadi sasaran pengawasan besar-besaran Amerika. Anda bisa melihat dokumen tersebut di link yang ada di deskripsi video ini. Laporan tersebut dengan cermat mengidentifikasi jenis rudal jelajah yang dipersiapkan Israel. Salah satunya sistem yang disebut sebagai ROX. Ini kemungkinan merupakan rudal jelajah jarak jauh Crystal Mesh atau Crystal Mesh 2 milik Israel. Rudal yang diluncurkan dari udara. Selain itu juga Golden Dawn, jenis rudal jelajah lain yang dapat menjadi turunan dari seri Sparrow. Laporan juga menyebutkan platform yang membawa rudal-rudal ini adalah F-15I, bukan jet tempur F-35I Adir milik Israel. Dokumen juga menyebutkan tanker pengisian bahan bakar dan platform pengintaian yang akan digunakan oleh Israel. Masih ada lagi dokumen yang kurang dirahasiakan membahas rudal balistik jarak menengah Jericho 2, rudal yang diyakini sebagai bagian penting dari pencegah nuklir Israel. Dokumen terkait mengungkap Israel mungkin telah menyebarkan Jericho untuk mencegahnya menjadi sasaran Iran. Dokumen itu juga mengatakan Amerika belum mendeteksi persiapan apapun oleh Israel terkait rudal Jericho 2 dan menyimpulkan bahwa serangan nuklir apapun oleh Israel tidak mungkin terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa kebocoran intelijen geospasial telah membawa kerugian besar bagi Israel. Kemungkinan besar intelijen yang jauh lebih sensitif juga telah dibocorkan ke Iran. Informasi yang mungkin dilindungi Iran untuk tidak diungkap ke publik. Beberapa postingan Spectator mengakui hal tersebut. Saluran Middle East Spectator menggambarkan dirinya sebagai pengumpul berita sumber terbuka yang independen dari pemerintah manapun. Tetapi kontrol berita di Iran dikenal sangat ketat, hingga kecil kemungkinan Spectator melakukan itu tanpa izin pemerintah Teheran. Tetapi pertanyaannya, mengapa pemerintah Iran mengizinkan Spectator membocorkan informasi tersebut? Ada beberapa spekulasi. Salah satunya hal itu dilakukan untuk meyakinkan Israel bahwa rencana pembalasan itu telah diketahui oleh Teheran. Hal ini akan menghalangi Israel untuk melanjutkan rencananya atau setidaknya menunda atau mengubah strateginya.
Kedua, mungkin hal itu dilakukan untuk memperingatkan bahwa Iran diberi informasi rahasia oleh Amerika Serikat. Kemungkinan ini akan membuat Israel khawatir tentang hal-hal lain yang telah dikompromikan. Pertimbangkan hal ini. Kebocoran Iran dipublikasikan pada 18 Oktober. Kemudian pada 19 Oktober, sebuah pesawat nirawak milik Hizbullah menyerang rumah pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kaisaria. Menargetkan rumah Netanyahu secara akurat memerlukan pencocokan lokasi kejadian, karena setiap pesawat nirawak dari Lebanon, Suriah, atau Irak kemungkinan besar berada di luar kendali komunikasi radio. Pencocokan lokasi kejadian akan memerlukan persiapan intelijen yang signifikan. Menyerang rumah sambil tahu bahwa dia ada atau tidak ada di sana akan menjadi cara lain untuk memberitahu Israel beberapa hal, yakni bahwa Iran bisa memantau dengan cermat Israel atau memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan aset Amerika terlibat. Semua ini memungkinkan akan menyebabkan penilaian ulang yang signifikan di Israel. Paling tidak orang Israel akan berpendapat bahwa intelijen Amerika tidak dapat diandalkan dan dapat ditembus. Di luar itu, sebagian orang akan memahami bahwa Amerika secara terang-terangan bersikap bermusuhan dan bertindak melawan Israel. Amerika tampaknya telah memulai penyelidikan. Dokumen jenis ini sering dikirim melalui internet aman kepada personel yang memiliki izin keamanan. Mungkin ada ratusan, bahkan mungkin lebih yang memiliki akses semacam itu. Salah satu dugaan yang muncul adalah mungkin dokumen-dokumen itu telah diretas. Namun, informasi sensitif tersebut tidak hanya dibawa melalui saluran-saluran rahasia. Informasi tersebut juga dienkripsi, sehingga peretasan cenderung tidak menghasilkan hasil yang bermanfaat. Tidak jelas apa yang akan dilakukan Israel selanjutnya, karena sekarang setidaknya beberapa rencana dan persiapan mereka telah bocor. Tel Aviv dilaporkan telah sepakat dengan Washington untuk tidak menyerang fasilitas minyak atau nuklir Iran. Apakah perjanjian itu akan berlaku sekarang, atau apakah Israel akan menganggap perjanjian itu batal? Selain itu, Israel juga khawatir bahwa operasi-operasi lainnya juga terancam karena kebocoran intelijen Amerika. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.